Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Bunia di Mapel Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 4. Kali ini kita akan bersama-sama belajar kisah teladan Wali Songo. Selamat menyaksikan. Baiklah anak-anak semua, kita tiba di pembelajaran yang ke-10, yaitu kisah teladan Wali Songo. Sebelum kita memulai belajar, terlebih dahulu kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tujuan belajar kita kali ini adalah memahami makna Wali Allah. Siapa Wali Allah itu? Apa maknanya? Bagaimana ciri-cirinya? Nanti kita akan pelajari bersama-sama. Siapakah Wali Allah itu? Anak-anak pernah dengar kata Wali Allah? Baiklah, anak-anak bisa perhatikan gambar di bawah ini ya. Itu gambar apa anak-anak? Ya, bisa disebut dengan gambar atau ilustrasi. Itu Wali Allah atau wakil dari Allah. Sedang berdakwah ya, sedang mengajarkan ajaran agama Allah kepada masyarakat sekitarnya. Jadi wali Allah itu adalah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Seperti kita yang tahu bahwa iman itu adalah percaya, meyakini dalam hati kalau Allah itu benar-benar ada, sedangkan takwa adalah melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Di samping melakukan hal-hal yang wajib, para wali Allah juga senantiasa melakukan hal-hal yang sunnah serta menjauhi hal-hal yang makruh. Hal-hal yang wajib seperti anak-anak tahu, hal-hal yang wajib itu apabila dilakukan tentu akan mendapatkan pahala. Contohnya ibadah sholat, mengaji. Sedang hal-hal sunnah itu apabila dilakukan mendapat pahala, apabila tidak dilakukan tidak berdosa. Sedang hal-hal yang makruh itu adalah lebih baik dijauhi. Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah Quran surah Yunus 62-63, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ingatlah, wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati karena ada iman, yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa wali Allah adalah orang yang beriman, bertakwa, senantiasa melakukan hal yang wajib, sunnah, dan meninggalkan hal yang makruh. Adapun Wali Songo itu dikenal sebagai penyebar Islam di tanah Jawa pada abad ke-17. Jasanya sangat besar, perubahan masyarakat Jawa dari tidak mengenal Islam sampai Islam menyebar sampai saat ini. Kemudian sasaran dakwanya di mana saja? Kita bisa lihat di pantai utara Jawa, Surabaya, Gresik, Lamongan, Demak, Kudus, Muria. Jumlahnya ada 9 ya anak, nanti kita akan pelajari. Kenapa disebut Wali Songo? Asal kata Songo itu dari mana? Yang pertama itu berasal dari kata Thana, yang dalam bahasa Arab berarti mulia, Songo atau Sanga, ya. Berasal dari bahasa Jawa yang berarti tempat. Zaman dahulu itu penduduk Indonesia sebelum memeluk Islam itu dominasi adalah Hindu dan Buddha. Kemudian sesudah Wali Songo menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, peradaban baru masyarakat Jawa itu mulai berkembang, berubah dari kesehatan, bercocok tanam, perniagaan, dan sebagainya.
Nah, sekarang coba anak-anak amati, jumlahnya ada 9. Kita amati satu persatu nama-namanya biar anak-anak bisa paham. Untuk yang pertama yaitu Maulana Malik Ibrahim atau disebut juga dengan Sunan Gresik. Yang kedua adalah Sunan Ampel. Yang ketiga adalah Sunan Giri. Silahkan dicermati dengan baik ya, wajah-wajahnya seperti apa biar anak-anak kenal dan paham. Selanjutnya adalah Sunan atau wali yang keempat yaitu Sunan Kalijaga. Kemudian dilanjut dengan Sunan Bonang dan Sunan Derajat ya. Kemudian nama Sunan yang ketujuh yaitu Sunan Muria, kemudian Sunan Kudus dan Sunan Gunung Jati. Nah, silakan dicermati, nanti kelamaan kalau belajar terus-menerus anak-anak akan hafal jumlah ke-9 nama wali-wali Allah tersebut dengan baik. Nah, kalau sudah tahu namanya, nanti kita tahu kisahnya, maka apa yang perlu kita teladani dari wali-wali Allah tersebut. Sekarang bagaimana dengan keimanan Wali Songo? Seperti yang Bunia jelaskan tadi, bahwa iman itu menurut bahasa artinya percaya. Maksudnya adalah kepercayaan para wali kepada Allah itu dengan segala sifat-sifat yang dimilikinya, sama dengan manusia biasa. Kemudian keimanan wali Allah tidak dicampuri dengan kesyirikan. Nah, ini yang membedakan. Para wali Allah tidak mengakui kekuatan lain selain Allah. Nah, syirik itu apa anak-anak? Syirik itu adalah perbuatan menyekutukan Allah, menduakan Allah. Itu dosa yang besar, kezaliman yang sangat besar. Bahkan kita tidak boleh ya sampai menduakan atau sampai syirik kepada Allah. Nah, para wali itu tidak mengakui kekuatan lain selain kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang telah disebutkan dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 30. Kalau yang tadi Quran Surah Yunus 6263. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fariqun hada wa fariqun haqqo 'alaihimud dhalalah. Innahum ittakhadhu syayatina awliya'a min dunillahi wa yahsabuna annahum muhtadun. Yang artinya, sebagai manusia itu ada yang mendapat hidayah, sementara sebagian yang lain itu disesatkan karena mereka sesungguhnya telah menjadikan setan-setan sebagai wali selain Allah, sementara mereka mengira bahwa mereka akan mendapatkan hidayah. Kemudian bagaimana dengan ketakwaan wali Allah? Seperti yang kita tahu bahwa takwa itu adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jadi keimanan para wali Allah itu menghasilkan ketakwaan. Ketakwaan adalah buahnya dari imannya wali Allah ya, iman dan takwa. Jadi keimanan itu menghasilkan takwa dan takwanya buah dari iman. Para wali Allah itu seperti yang Bunia sampaikan, menjalankan hal yang wajib, yang sunnah, menghindari hal yang makruh, dan menjauhi perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ditambah satu lagi, menjauhi perkara yang diharamkan. Untuk apa mereka melakukan tersebut? Hal-hal tersebut mereka lakukan sebagai buah dari iman dan takwanya agar menjadi kebaikan bagi dirinya. Nah, demikianlah penjelasan mengenai makna wali Allah. Semoga anak-anak paham, semoga bermanfaat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.